Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembali lagi kita di Suara Gembala. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang perang. Kita akan baca Hakim pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat yang kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ini firman Tuhan tentang bangsa-bangsa lain yang dibiarkan Tuhan tinggal di tengah-tengah orang Israel, ya. Dengan maksud supaya mereka, dengan perantaraan mereka, Tuhan mencobai mereka sejauh mana mereka setia, sejauh mana mereka bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sejauh mana mereka tetap berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada perang kita yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak secara kebetulan, tetapi Tuhan sudah rencanakan buat kehidupan kita, bahwa setiap masing-masing kita disediakan perang di dalam kehidupan kita secara pribadi oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah, kalau kita lihat namanya orang berperang, bahwa kita ini harus menghadapi apa yang terjadi, apa yang diizinkan Tuhan terjadi buat kehidupan kita. Kalau kita lihat khotbah-khotbah saya yang lalu, Yusuf diizinkan Tuhan terpisah dari keluarganya, terpisah dari Yakub, bapaknya yang sangat mengasihi dia, terpisah dari saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf diizinkan nggak disukai sama seluruh saudara-saudaranya. Bahkan dia harus dibuang dalam sumur, dijadikan budak, dan sampai dia masuk ke dalam penjara, sampai pada akhirnya pada waktu umur 30 tahun dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Rangkaian satu kehidupan yang dialami oleh Yusuf ini adalah satu keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan Yusuf, tidak secara kebetulan, tetapi Tuhan sediakan perang buat kehidupan kita masing-masing. Kewajiban kita adalah menghadapi perang itu dan berperang bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendiri, tapi kita dijamin oleh Tuhan. Kalau kita berperang dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan kita dapatkan. Nah, kalau kita lihat Yusuf, kalau kita lihat Daud, diizinkan dia tidak dianggap di dalam keluarganya. Pada saat Isai diundang seluruh anaknya laki-laki oleh Samuel, seluruh anak laki-lakinya datang undangan Samuel, tetapi Daud tidak diajak. Bahwa ini menunjukkan bahwa Daud dibedakan dari anak-anak yang lain. Juga Daud diizinkan oleh Tuhan, nggak disukai oleh kakak-kakaknya. Dan inilah perang yang diizinkan Tuhan terjadi buat kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap setia, supaya kita tetap sungguh-sungguh, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Lewat perang-perang ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita diselamatkan. Tuhan ingin seluruh karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini dikikis habis, menjadi manusia baru, punya hati yang baru, punya pikiran yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini perang yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita dan harus kita hadapi, dan kita harus menang dalam, mungkin tentang kesehatan kita. Mungkin saat ini kau sakit, kerjaanmu hanya mengeluh, menyalahkan, bahkan menuduh Tuhan tidak adil. Dan keadaan yang seperti ini, saudara,
bisa dikatakan bahwa perang yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita, perang yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita sendiri tidak mau berperang dan kita hanya mengeluh. Kalau kita mau berperang, kita hadapi keadaan ini, kita lawan segala kedagingan kita lawan segala kelemahan kita mau berjalan maju bersama dengan Tuhan. Kita kalahkan penyakit kita, bukan sembuh, bukan apa, tapi itu urusan Tuhan, sembuh atau tidak. Tetapi dengan sikap kita yang positif, memandang segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita ini, bahwa semuanya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kehidupan kita. Maka terbentuklah karakter yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Menghadapi perang ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 kemungkinan yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita mengandalkan orang lain. Dan yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita berusaha semaksimal mungkin kita dalam keadaan ekonomi kita yang diizinkan Tuhan dalam perang kita. Mungkin kita berusaha sekuat tenaga, banting tulang dengan mencukupi segala kebutuhan yang serba kekurangan, sampai kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Kita lembur dan terus lembur mencari untuk memenuhi kebutuhan kita. Dengan mengandalkan orang lain, kita mungkin cari pinjaman, kita mungkin mengandalkan saudara kita mungkin mengandalkan teman kita untuk kita cari pinjaman, untuk kita mintai pertolongan dan lain sebagainya. Dan ada konsekuensi akibat dari semuanya itu yang tidak mengenakan. Akhirnya kita terlilit utang dan tidak bisa membayar dan lain sebagainya. Tetapi yang ketiga yang diinginkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Kita hadapi perang ini dengan kekuatan yang ada dalam hidup kita. Dan kita mengandalkan Tuhan. Seperti Daud, seperti Yusuf. Dia mengandalkan Tuhan. Belajar dari hal yang terkecil dia lakukan. Karena dia merasa nggak punya apa-apa. Karena dia merasa nggak mampu berbuat segala sesuatu. Karena keadaan yang begitu rupa diizinkan Tuhan terjadi, sehingga dia tidak bisa mengandalkan apapun juga yang terjadi, yang ada dalam kehidupan. Mereka nggak punya kelebihan dan lain sebagainya. Tetapi mereka mau belajar. Daud mau belajar mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya dia diangkat menjadi raja. Dan itu perjalanannya nggak sebentar. Tetapi ada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan perang yang diizinkan Tuhan terjadi buat kehidupan kita, ada waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Selama waktu tertentu ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau menerima keadaan ini dan mau berperang bersama dengan Tuhan? Kalau kita mau, karakter kita akan terbentuk, kita akan rendah hati, kita akan setia, kita punya iman yang teguh, kita punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Atau kita mengandalkan diri kita sendiri, akhirnya kita dilanda oleh kecewa. Karena kita merasa Tuhan tidak adil, karena kita merasa Tuhan tidak sayang dan tidak memperhatikan kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini, kita mau berperang di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan sediakan masing-masing orang dengan perangnya sendiri, supaya Tuhan tahu sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh mana kita setia kepada Tuhan, sejauh mana kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menangkan perang ini bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti memperoleh kemenangan. Amin. Tuhan memberkati.